Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Sesungguhnya rasa takut yang sebenarnya adalah engkau takut kepada Allah, sehingga rasa takutmu tersebut menghalangi antara dirimu dengan kemaksiatan, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya. Di sore hari ini kita panjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini kembali kita bisa bertemu dalam satu kajian ilmiah yang insya Allah kita akan kembali simak bersama. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan keberkahan yang Allah berikan dari pagi hingga menjelang sore hari ini. Dan kita mohon kepada Allah keberkahan dan karunia-Nya dari sore hingga menjelang esok pagi. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum. Insyaallah kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Sittud Durar min Usuli Ahlil Athar. Yaitu buah karya dari Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Mubarak Al-Ramadhani Al-Jazairi, insyaallah hafizallahu taala, yang insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Abdullah Roy MA hafizallahu taala. Dan pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan simak kembali pembahasan kelanjutan dari kitab tersebut. Dan pada sore hari ini insyaallah beliau akan membahas tentang tema jalan menuju Allah itu hanya satu, pada bagian yang kedua. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum. Sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah yang akan disampaikan oleh guru kita, kami sampaikan kepada Anda semuanya setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami akan membuka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543, dan kami informasikan nomor untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, yaitu Anda dengan menghubungi nomor lokal, dan tidak bisa kami mengangkat Anda melalui menghubungi call WA. Bagi Anda yang bertanya melalui chat atau pertanyaan singkat, Anda bisa kirimkan melalui chat WA di 0218236543. Nah, ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita dipertemukan dalam pembahasan kitab Sittud Durar min Usuli Ahlil Athar yang ditulis oleh guru kami Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala. Dan masih kita pada pembahasan yang kedua, yaitu mutiara yang kedua di antara 6 mutiara, 6 pondasi yang dibawakan oleh beliau di dalam kitab ini, yang diberi judul oleh beliau dengan At-Tariq Wahid. Bahwasanya jalan, itu jalan menuju Allah itu hanya satu. Sudah kita baca sebelumnya beberapa paragraf yang dibawakan oleh beliau. Masuk kita pada paragraf yang selanjutnya,
masih pada penyebutan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya jalan menuju Allah Azza wa Jalla ini hanya satu saja, tidak berbilang. Qultu, aku berkata, yaitu Syekh Abdul Malik, walakin kathratu bunayyatihi al-'adiyati tushakkiku fihi wa tukhadhilu anhu. Setelah beliau menjelaskan dengan dalil bahwa jalan menuju Allah itu hanya satu saja, bukan berbilang, bukan jamak. Beliau mengatakan akan tetapi banyaknya gangguan yang menyerang jalan tersebut adalah jalan yang satu, tetapi di sana banyak gangguan. Maka inilah yang menjadikan sebagian orang ragu. Menjadikan sebagian orang akhirnya meninggalkan jalan ini. Wa innama inharafa anhu man inharafa minal firaqi istinasan bita'addudi. Dan sesungguhnya menyimpang, orang yang menyimpang di antara sekte-sekte, aliran-aliran, karena mereka merasa nyaman dengan banyaknya orang. Merasa nyaman dengan banyaknya orang. Wa tawahhushan min at-tafarrudi. Dan dia merasa asing, merasa tidak nyaman dengan kesendirian. Maka kebanyakan manusia itu merasa nyaman dengan banyaknya orang. Berarti ada temannya. Berarti dia tidak sendiri. Dan kebanyakan orang itu mereka merasa tidak nyaman ketika dia dalam keadaan sendiri. Nah, jalan Allah hanya satu. Sementara di sekitar jalan Allah yang satu ini banyak sekali jalan-jalan yang lain. Kalau jalan Allah lurus, maka di sana ada jalan-jalan yang ke kiri dan juga ke kanan. Dan itu jumlahnya banyak. Kebanyakan manusia merasa tidak nyaman dengan kesendirian. Dan dia merasa tenang, merasa nyaman ketika melihat kanan dan juga kiri kok banyak orang. Wasti'jalan lil wusul. Dan di antara sebabnya adalah ketergesaan dalam sampainya kepada tujuan. Karena kita tahu bahwasanya jalan Allah yang satu ini adalah jalan yang lurus. Orang kalau di depannya terbentang, jalan yang lurus, akan-akan tidak sampai-sampai. Tapi lihat dengan jalan yang berkelok-kelok. Orang mungkin melihat, oh mungkin di depan sana nyampe. Oh di sini lebih cepat daripada jalan yang lurus ini. Sehingga karena tergesa-gesa ingin sampai kepada tujuan dan melihat bahwasanya di depan dia jalannya kok kayaknya lebih pendek. Karena jalannya berkelok-kelok. Akhirnya dia pun lebih memilih jalan-jalan tersebut. Menganggap bahwasanya jalan yang lurus ini lama sampainya. Wajubnan an tahammulit tuli. Dan pengecut dari memikul beban panjangnya perjalanan tadi. Jadi menganggap kalau memakai jalan yang lurus lama hasilnya. Harus dengan perjuangan. Sementara kalau menggunakan jalan-jalan yang di kiri dan juga di kanan, mereka menganggap itu adalah jalan pintas yang bisa mempercepat sampainya mereka kepada tujuan. Sehingga tidak heran kalau yang berjalan di atas jalan yang lurus ini sedikit. Yang bersabar
berada di atas jalan yang lurus ini sedikit. Sementara yang mengikuti jalan yang ke kiri dan juga kanan ini banyak. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, man istatala at-tariqa dha'ufa mashyuh. Barang siapa yang merasa jalan itu terlalu panjang, barang siapa yang merasa meyakini bahwasanya sebuah jalan terlalu panjang, dha'ufa mashyuh, maka akan lemah dia di dalam berjalan. Nggak semangat, karena dia menganggap bahwasanya perjalanan terlalu panjang, sehingga dia pun lemah. Akhirnya dia pun mungkin mencari jalan pintas. Wallahul musta'an, dan Allah SWT dialah yang merupakan tempat untuk meminta pertolongan. Ini penjelasan dari al-muallif hafizahullah, ditambah lagi dengan penjelasan Ibnul Qayyim. Kemudian setelahnya beliau mulai menjelaskan apa yang dimaksud dengan jalan ini. Setelah mentakrir, menjelaskan kepada kita dengan dalilnya dan juga penjelasan para ulama bahwasanya jalan ini hanya satu saja. Maka apa yang dimaksud dengan jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah? Yang kalau kita bersabar, berjalan di atasnya, maka kita akan sampai kepada Allah. Berbeda dengan jalan-jalan yang lain. Meskipun dia kelihatan pendek, kelihatan dia akan menyampaikan, tapi itu adalah jalan yang sesat, yang tidak akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ syaitan mereka mengajak dan menipu manusia ke sini, yang mereka mengajak kepada jalan-jalan tersebut, menghias-hiasi manusia bahwasanya adalah jalan yang akan menyampaikan kalian kepada Allah, ini adalah jalan yang merupakan jalan pintas. Tapi mereka berdusta di dalam ucapannya. Kalau manusia sudah mengikuti jalan tersebut, maka akan segera didorong dan masuklah bersama syaitan ke dalam hadab, dan tidak keluar kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT dan diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ta'rifut tariq, definisi tentang jalan tersebut. Min kalam Ibnul Qayyim al-awwal, natabayyanu at-tariqa wa natabayyanu anna al-maqsuda bit-tariqi ha huna huwa ar-ruknu tsani min arkani at-tauhid ba'da syahadati an la ilaha illallah. Dari ucapan Ibnul Qayyim yang pertama, maka kita mengetahui tentang apa makna jalan. Karena di halaman sebelumnya beliau menyebutkan dua nukilan dari Ibnul Qayyim. Dari ucapan Ibnul Qayyim yang pertama, maka kita mengetahui apa yang dimaksud dengan jalan di sini. Dan jelas bagi kita bahwa yang dimaksud dengan jalan di sini adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun tauhid setelah persaksian la ilaha illallah. Mutiara yang pertama tentang tauhid. Mutiara yang kedua adalah tentang bahwa jalan menuju Allah itu hanya satu. Mutiara yang pertama berkaitan dengan syahadatu an la ilaha illallah, dan mutiara yang kedua berkaitan dengan syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ay syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa huwa aidan ar-ruknu tsani min arkanil amalil mutaqabbal. Dia adalah rukun yang kedua setelah syahadat an la ilaha illallah,
maka dia juga termasuk rukun yang kedua dari amalan yang diterima. Id la yuqbalu amalun kama huwa ma'lum illa bi syartain. Id la yuqbalu amalun, ketika sebuah amalan tidak diterima sebagaimana kita ketahui kecuali dengan dua syarat. Jadi dia adalah jalan ini, itu jalan yang lurus ini adalah terkandung di dalam persyahadatan, persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan ini merupakan syarat yang kedua untuk diterimanya amal soleh seseorang. Ikhlasid dini lillahi ta'ala, tajridil mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah dan memurnikan ittiba, mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walastu al-ana bisadadil istidlal li hadhihi al-qa'idati al-masyhurah. Di sini saya tidak akan berbicara menyebutkan istidlal terhadap kaidah yang masyhur ini. Lianna al-ghayata min hadzal mabhath huwa bayanu sabilin an-nubuwati an-nabawiyyati allati la yusilu ila Allah siwaha. Di sini bukan menjelaskan tentang kaidah ini, karena maksud dari pembahasan ini adalah menjelaskan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan menyampaikan kepada Allah kecuali jalan ini. Fa innal jahla bit tariqi wa afatiha wal maqsudu yujibu ta'bal katsir ma'al fa'idatil qalilah. Maka beliau menyebutkan di sini karena sesungguhnya kebodohan, kejahilan seseorang terhadap jalan ini dan juga apa-apa yang mengganggu jalan tersebut ini akan menyebabkan kita capek. At-ta'bal katsir. Kalau sampai kita ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak tahu jalannya dan tidak tahu apa yang kira-kira mengganggu di jalan tersebut, apa yang terjadi? Yang terjadi kita akan capek. Sini salah, ke situ salah. Adapun orang yang sudah tahu dari awal ini adalah jalan, maka dengan tenangnya dia menuju ke sana. Yang jahil, maka dialah yang kesasar-sasar. Orang sudah sampai mana, dia masih mencari jalan. Iya, kalau sebelum meninggal dia bisa menemukan jalan yang lurus tadi. Bagaimana seandainya sampai dia meninggal dunia tidak menemukan jalan yang lurus tadi? Maka mengetahui sebuah jalan ini menjadikan kita lebih banyak istirahat. Berbeda dengan orang yang tidak tahu jalan, maka dia akan capek. Ma'al fa'idatil qalilah. Disertai dengan faedah yang sangat sedikit. Ya, karena sudah terlalu capek sehingga dia pun hanya mengambil faedah yang sedikit. Mungkin mengenal jalan ini ketika di akhir-akhir kehidupan dia. Wa bayanu hadhihi anna hadhihi as-sabila wahidatun la yajuzu al-ifti'atu fiha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidda'i anna tariqa ila Allah bi'adadi anfasil bashar. Penjelasan tentang jalan ini, penjelasan bahwasanya jalan ini adalah satu. Tidak boleh kita berdusta, berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengaku bahwasanya jalan menuju Allah ini sesuai dengan jumlah nafas manusia. Ada sebagian orang mengatakan demikian, bahwasanya jalan menuju Allah ini banyak. Ya, sebagaimana seorang ingin ke Jakarta
maka ada yang lewat sini, ada yang lewat situ, menganggap bahwasanya jalan menuju Allah ini banyak. Jalan menuju Allah jumlahnya sama dengan jumlah nafas manusia. Tujuannya apa? Dia mengatakan seperti itu, jangan antum mengatakan antum saja yang benar. Jangan engkau menyalah-nyalahkan orang lain. Antum benar, kami benar. Sehingga mereka ingin tidak ada di sana amar ma'ruf nahi munkar. Karena menganggap semua jalan adalah benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita berdusta atas nama Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengatakan bahwasanya jalan menuju Allah ini adalah jalan yang banyak? Sehingga boleh kita mengikuti aliran apa saja. Boleh kita mengikuti sekte apa saja. Dia boleh menjelaskan, "Au ghairi dzalika mimma yu'lamu butlanuhu min dinillahi alladzi jaa'a liwahida ahlahu." Dan ucapan-ucapan yang lain yang diketahui kebatilannya di dalam agama Allah yang datang tujuannya adalah untuk menyatukan pemeluknya. La liyufarriqahum, bukan untuk memecah belah mereka. Agama ini datang tujuannya adalah untuk menyatukan kita, bukan untuk memecah belah kita. Nah, kalau masing-masing dibuka pintu untuk berbeda dan menganggap bahwasanya masing-masing itu adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada Allah, berarti agama ini bukan datang untuk menyatukan, tapi justru malah memecah belah di antara manusia. Ya sudah, sebagian ke sini, sebagian ke sana, tidak ada masalah, tidak perlu beramar ma'ruf nahi munkar. Tentunya ini adalah konsekuensi yang batil. Bertentangan dengan firman Allah, wa qad qala Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, jami'an. Jadi bukan hanya satu orang saja, tapi kamu semuanya, jami'an, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Bukan masing-masing berpegang teguh dengan talinya, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Semuanya kita memegang tali Allah ini, sehingga kita pun bersatu di bawah tali Allah ini, bukan masing-masing memegang talinya sendiri-sendiri. Karena hanya tali yang satu ini saja yang kalau kita pegang teguh kita akan selamat. Jami'an, semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Apa makna berpecah belah? Satunya mau memegang tali Allah, yang satunya tidak mau memegang tali Allah. Akhirnya kita pecah kalau demikian. Allah menyuruh kita untuk bersama-sama bersatu memegang tali Allah, dan menyuruh kita untuk, atau melarang kita untuk berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan ingatlah, kata Allah, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian dulu dalam keadaan bermusuhan satu dengan yang lain. Bertahun-tahun mereka dalam keadaan bermusuhan, saling membunuh satu dengan yang lain. Al-Aus wal Khazraj. Ratusan tahun mereka berperang dan saling membalas satu dengan yang lain.
fa'allafa baina qulubikum. Akhirnya Allah SWT menyatukan di antara hati-hati kalian. Dengan apa? Dengan Islam. Hanya dengan Islam mereka bersatu. Yang sebelumnya saling membunuh satu dengan yang lain, bapaknya dibunuh maka dia membalas, membunuh, yang di sana membalas lagi, dan seterusnya, tidak ada habis-habisnya. Jahiliyah. Tapi ketika mereka mengenal Islam, menjadi saudara dalam Islam, kemudian masing-masing menyadari tentang zaman jahiliyah yang sebelumnya, akhirnya mereka pun bisa bersatu. Sudah, sekarang kita sama-sama menyembah Allah. Sekarang kita sama-sama bersyahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Yang telah berlalu, biarlah berlalu, itu adalah masa lalu kita yang kita sama-sama tutup bersama. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semuanya. Demikian prinsipnya ketika mereka sudah mengenal Islam. Akhirnya mereka bisa menjadi saudara. Fa'asbahtum bini'mati ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat dari Allah menjadi saling bersaudara satu dengan yang lain. Persaudaraan yang luar biasa, bahkan kalau diperhatikan melebihi dari persaudaraan seorang saudara kandung dengan saudara kandung yang lain. Ukhuwah yang berdasarkan agama, ukhuwah yang berdasarkan akidah, tidak mengenal nasab, tidak mengenal kabilah. Yang seandainya itu sesama saudara pun nggak sampai seperti itu ukhuwahnya. Syahidnya di sini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Apa ini maksud dengan tali Allah? Beliau menyebutkan, waqad jaa tafsiru hadzal hablil kafili bi jam'il muslimin bi kitabillah. Dan telah datang tafsir tentang tali ini, al-kafili bi jam'il muslimin, tali yang bisa, yang menjamin persatuan kaum muslimin. Apa yang dimaksud? Kitabullah. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah hablullah al-matin. Ini adalah tali Allah yang sangat kokoh. Ya, kalau kita berpegang teguh dengan tali tersebut gak akan putus. Ya. Dia adalah tali Allah yang sangat kokoh. Qala Ibnu Mas'udin, berkata Ibnu Mas'ud, dan beliau adalah seorang ulama sahabat, dan beliau adalah di antara yang paling mengetahui tentang Al-Quran, kapan turunnya, kepada siapa turun. Sampai disebutkan dalam sebuah ucapan beliau, seandainya aku tahu di sana ada orang yang lebih tahu tentang Al-Quran daripada aku, bisa aku akan ke sana. Ucapan bukan menunjukkan kesombongan, tidak. Cuma beliau ingin menjelaskan bagaimana Allah SWT memberikan kepada beliau ilmu yang dalam tentang masalah Al-Quran. Tapi beliau adalah manusia, tidak bisa mengatakan beliau adalah yang paling tahu. Makanya beliau sampaikan, seandainya aku tahu di sana ada yang lebih tahu daripada aku tentang Al-Quran, saya aku akan mendatangi dia. Menunjukkan betapa dalamnya ilmu beliau dan menunjukkan tawaduknya beliau. Seandainya di sana ada orang yang lebih tahu tentang Al-Quran daripada beliau, beliau akan datang. Selama itu masih bisa ditempuh dengan kendaraan. Apa yang beliau katakan? Inna hadzal sirata muhtadharun tahdhuruhu syayatin. Sesungguhnya jalan ini dihadiri oleh setan-setan. Tahdhuruhu syayatin, dihadiri oleh setan-setan. Yunadun, mereka mengatakan, ya Abdullah halumma hadha sirat. Kemudian setan-setan tersebut memanggil dan mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, kesini kamu. Sungguhnya ini adalah
jalan. Maksudnya adalah dia menipu manusia mengatakan ini adalah jalan yang lurus, padahal jalan yang lurus adalah jalan yang di tengah. Tujuannya apa? Liyasuddu an sabilillah. Tujuannya adalah untuk menghalangi dari jalan Allah. Jadi mereka berusaha untuk menghalangi manusia jangan sampai mengikuti jalan Allah, menunjukkan hamba-hamba Allah supaya mengikuti jalan setan tersebut. Fa'tasimu bihablillah. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian beliau mengatakan, fa inna hablallahi huwa kitabullah. Karena sesungguhnya tali Allah yang dimaksud adalah kitabullah. Itu adalah Al-Qur'anu Al-Karim. Ini adalah hablullah. Kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam masalah memahami agama ini. Maka Abdullah bin Mas'ud di sini menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hablullah adalah kitabullah. Berarti wa'tasimu bihablillahi jami'an adalah hendaklah kalian berpegang teguh dengan Al-Quran ini semuanya. Tapi bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia bukan termasuk hablullah? Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Hendaklah kalian taat kepada Allah dan hendaklah kalian taat kepada Rasul. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah SAW berikan, ambillah, dan apa yang beliau larang, hendaklah kalian berhenti. Ini dalam Al-Quran. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan hablullah, tali Allah, yaitu Al-Quran, dan di dalam Al-Quran ada perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak ada pertentangan. Keharusan mengikuti Al-Quran ya sama saja, di dalamnya juga ada keharusan untuk mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dijelaskan oleh beliau di sini. Wa fi hadzal athari faidatan. Di dalam athar ini, yaitu athar siapa? Abdullah bin Mas'ud, ada dua faedah. Al-ula, yang pertama, anna sirata wahidun. Yang pertama, bahwasanya jalan itu hanya satu saja. Ya, makanya tadi sebutkan inna hadza sirata mufradnya. Sungguhnya jalan ini. Maka jalan hanya satu saja. Wa innama tahtaffu bihi syayatin bughyata tafriqin nasi min hawlihi. Dan sesungguhnya syaitan, kenapa mereka berkerumun di sekitar jalan tersebut? Tujuannya adalah untuk memecah belah manusia dari jalan tersebut, supaya manusia tidak menuju ke sana. Setiap kali ada yang ingin belajar, mungkin ingin mengikuti majelis, ingin mendengarkan Al-Quran, ingin menghadiri majelis ilmu, diberikan was-was, dipalingkan dari ilmu tersebut, palingkan kepada perkara yang lain. Wah, nanti saja, atau di sana ada kegiatan yang lain yang harus dikerjakan, atau mungkin dipalingkan untuk melakukan kemaksiatan, sehingga yang awalnya harusnya dia belajar, di situ dia mengetahui jalan yang lurus, akhirnya dia pun tidak jadi mengetahui jalan yang lurus tadi. Maka berusaha semampunya untuk bagaimana manusia tidak menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tajidu sabilan ila tafriqihim ahsana min ad-di'a'i ta'addudihi. Dan engkau tidak mendapatkan
sebuah cara untuk memecah belah mereka yang lebih baik daripada mengaku bahasanya jalan itu lebih dari satu. Jadi mereka mengatakan, nggak harus jalan ini kok. Jalan menuju Allah itu banyak, bukan hanya ini saja. Kalian bisa memakai jalan ini. Itu di antara yang paling bagus yang digunakan oleh syaitan untuk memecah belah manusia. Supaya mereka tetap berada di atas jalan-jalan tersebut, menyangka bahwasanya itu yang akan menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man rama ihaman nasi anna al-haqqa laysa mahjuran fi sabilin wahidah fa innama huwa syaitan. Maka setiap orang yang berusaha menjadikan manusia menyangka bahwa kebenaran itu bukan terbatas pada jalan yang satu, maka itu adalah syaitan. Ya, barang siapa yang berusaha menjadikan manusia menyangka bahwa kebenaran itu bukan hanya di satu jalan saja, maka itu adalah syaitan yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Mengatakan kepada manusia, ayo melewati jalan ini saja. Kan ini juga akan menyampaikan kepada jalan Allah. Nggak harus kalian ikut jalan ini. Waqad qala Allah Ta'ala, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Dan Allah SWT telah mengatakan, maka tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan saja. Ya, tidak ada kebenaran kecuali kesesatan ya. Al-haq satu saja. Selain itu, maka itu adalah dalal. Athaniyatu, faedah yang kedua, tafsiru hablillah alladhi yajibu an ya'tasimu bihil muslimun. Di sini ada penjelasan tentang makna hablullah yang wajib bagi kaum muslimin untuk berpegang teguh dengannya. Liyattahidu, supaya mereka bersatu. Bi kitabillah, tafsirannya dengan Al-Quran. وهذا لا يتعارض مع قول ابن مسعود أيضا الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ini tidak bertentangan dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud yang lain, di mana beliau mengatakan bahwa jalan yang lurus adalah jalan yang Rasulullah SAW telah meninggalkan kita di atas jalan tersebut. Jadi Abdullah bin Mas'ud ada beberapa ucapan ketika beliau menafsirkan tentang as-sirat. Terkadang beliau mengatakan kitabullah, terkadang beliau mengatakan sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah SAW untuk kita semuanya. Baik, kenapa tidak bertentangan? Wadzalika lianna Rasulullah SAW taraka lahumul kitab wa sunnah. Karena Rasulullah SAW telah meninggalkan untuk kita, untuk mereka, Al-Quran dan juga Sunnah. Abdullah bin Mas'ud menafsirkan Al-Quran. Di sini beliau mengatakan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk kita. Lah, yang ditinggalkan oleh beliau untuk kita apa? Al-Kitab wa Sunnah, Al-Quran dan juga Sunnah, tidak bertentangan. Kama qala taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan kitaballahi wa sunnati. Kata Nabi SAW, aku telah tinggalkan di antara kalian apa yang seandainya kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan tersesat setelahku selamanya, kitab Allah dan juga sunnahku. Wadzalika aidan li'anna sunnataka kitabillahi fi kauniha wahyan. Yang demikian, karena sunnah itu seperti Al-Quran, seperti kitabullah, sama-sama wahyu. Thumma hiya tafsirun li kitabillah. Dan hadis ini merupakan tafsir terhadap Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran. Bal khairu man fassara kalamahu ta'ala min khalqihi huwa Rasulullah SAW. Bahkan sebaik-baik manusia yang menafsirkan kalamullah Azza wa Jal di antara makhluknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala subhanahu
Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah turunkan kepadamu adz-dzikr, yaitu Al-Quran, supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Litubayyina, supaya engkau menjelaskan kepada manusia. Berarti sunnah Nabi SAW adalah penjelasan dari Al-Quran. Ketika kita mengambil sunnah Nabi SAW, maka sama saja kita telah mengambil Al-Quran. Tidak ada pertentangan di sini. Waqalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluquhul Quran. Berkata Aisyah, dahulu akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi apa yang beliau lakukan adalah praktek dari Al-Quran itu sendiri. Bagaimana kita mengatakan bahwasanya ini bertentangan dengan yang tadi? Ya, tidak ada pertentangan. Jadi as-sirat bisa diartikan itu adalah Al-Quran, itu adalah sunnah Nabi SAW, itu adalah Al-Quran dan juga sunnah. Karena itu semalah yang dibawa oleh Nabi SAW, dan beliau SAW telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Insyaallah sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan masih ada waktu sekitar 13 menit. Mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Kami persilahkan. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan sore hari ini. Jalan menuju Allah hanya satu pada bagian kedua yang telah kita simak bersama. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Dan untuk berikutnya ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 melalui telepon lokal, dan bagi Anda yang bertanya melalui chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Nah, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kembali kami tunggu. Kepada Anda semuanya ikhwatal Islam yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini dari pembahasan yang telah kita simak bersama. Nah, silakan pada Anda yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Baik Ustaz, kita anggap pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, banyak orang yang mengatakan bahwasannya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu bisa dari berbagai jalan. Bahkan ada yang mengatakan seperti istilahnya jalan menuju Roma. Sehingga orang berkata, jalan tersebut selama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalan tersebut adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apakah pendapat ini benar Ustaz? Silakan Ustaz. Selama apa? Selama tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalan itu adalah jalan yang benar Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Sudah dijelaskan dan kita sudah mendengar sendiri dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya jalan Allah itu hanya satu saja. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Dalam bahasa Arab, as-sirat, at-tariq, as-sabil, ini adalah mufrad, satu saja. Adapun sebagian orang yang mereka memberikan perumpamaan seperti orang yang mau ke Roma, seperti orang yang mau ke Jakarta, seorang bisa memilih jalan mana saja yang bisa menyampaikan ke sana, toh nanti akhirnya juga sampai ke Monas. Maka ini adalah perumpamaan yang bertentangan dengan dalil. Mana yang kita dahulukan? Tentunya dalil. Jadi perumpamaan, kalau sesuai dengan dalil silahkan kita pakai, tidak masalah ya. Tapi kalau sebuah perumpamaan bertentangan dengan dalil, maka jangan kita gunakan perumpamaan tersebut untuk menentang dalil. Seperti dalam kasus ini. Betul memang jalan menuju Jakarta ini banyak.
Itu bukan sesuatu yang kita ingkari, tetapi menyamakan itu dengan jalan Allah ini yang tidak diperbolehkan. Jalan menuju Allah lain dengan jalan menuju Roma, jalan menuju Jakarta. Jalan menuju Jakarta, Roma banyak. Tapi jalan menuju Allah SWT hanya satu saja. Cukupkah dengan niat yang baik? Tidak cukup. Tidak cukup seorang hanya memiliki niat yang baik. Saya yang penting ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melihat tujuan yang ada dalam hati kita, tapi Allah Subhanahu wa taala juga melihat bagaimana caranya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat pada harta kalian, tidak melihat pada rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah SWT juga melihat pada hati kalian, keikhlasan kalian, niat kalian. Allah lihat. Tujuannya apa? Bukan hanya itu, wa a'malikum, dan juga amalan kalian. Amalannya sesuai enggak dengan yang Allah SWT syariatkan? Jalannya benar atau tidak? Maka dua-duanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis menunjukkan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Karena siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Di dalam sebuah athar, masih pada athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau bertemu dengan orang-orang yang mereka berkelompok-kelompok di dalam masjid, berzikir secara berjamaah, membawa kerikil, ada pemimpinnya setiap kelompok tersebut. Kemudian pemimpin tersebut mengatakan, sabbihu mi'ah, hendaklah kalian bertasbih 100 kali. Kemudian mereka pun bertasbih dengan kerikil tadi. Hallilu mi'ah, hendaklah kalian bertahlil 100 kali. Akhirnya mereka pun bertahlil. Itu mereka lakukan di waktu malam sebelum subuh. Bukan tidur, tapi di dalam masjid, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Sampai akhirnya ada Abu Musa al-Asy'ari yang dia melihat pemandangan seperti itu, dan beliau belum pernah melihat pemandangan seperti itu di zaman Rasulullah SAW. Tapi untuk mengingkari langsung, beliau harus kembali kepada sahabat yang lebih alim daripada beliau, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ada pengingkaran dalam hati beliau, cuma ingin menjelaskan kepada mereka, beliau masih mendahulukan di sini Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau pun datang kepada Abdullah bin Mas'ud, menceritakan kepada beliau apa yang dilihat. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian terjadi dialog antara beliau dengan mereka, sampai akhirnya ketika buntu semua jalan, mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan saja. Maksudnya adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah. Di saat manusia dalam keadaan tidur, mereka bangun, mereka berzikir sepertiga malam yang terakhir. Ma aradna illa khair. Tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan saja. Tapi Abdullah bin Mas'ud sebenarnya sudah mengingatkan, ini baju-baju Nabi belum rusak, dan gelas-gelas beliau masih ada, para sahabat masih ada di antara kalian, kok cepat sekali kalian menyimpang. Akhirnya beliau pun mengatakan, "Fakam min muridin lil khairi lan yusibahu." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, kemudian dia tidak
bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Coba kita masing-masing lihat pada diri kita sendiri. Betapa banyak kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak mendapatkannya. Ya, ingin ini kita nggak kesampaian, ingin itu tidak kesampaian. Tidak semua orang yang niatnya baik kemudian dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Makanya beliau mengatakan, dan betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Tujuannya baik, ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru malah melakukan sesuatu yang menjauhkan diri dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud beliau adalah beliau tidak mengingkari tujuan yang baik tadi, tapi beliau yang ingkari adalah caranya, bukan dengan bid'ah seperti ini. Caranya harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sehingga berkumpul antara dua perkara. Yang pertama, niat yang baik, kemudian yang kedua adalah cara yang benar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Baik, kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, kembali terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda semuanya yang ingin bertanya. Masih ada kesempatan waktu yang diberikan oleh Ustaz. Kita akan angkat satu pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saat ini banyak orang yang mengaku bermanhaj Nabi dan para sahabat berdasarkan pada Quran dan hadis. Tapi dalam pelaksanaan ibadahnya berbeda-beda. Bahkan ada yang melebihi yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Dan juga bahkan orang yang kami kenal, mereka mengajak kepada manhaj salaf, tapi berbeda dengan yang lainnya. Sebagaimana kaidah di dalam manhaj salaf itu sendiri. Mohon Ustaz berikan pencerahan agar Anda dapat memilih manhaj yang benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, silakan. barakallahu fikum. Hidayah Allah Subhanahu wa taala ini adalah sangat mahal harganya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah ini kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Banyak manusia yang mereka mengaku berintisab kepada Ahlussunnah wal Jamaah, akan tapi praktek agama mereka, keilmuan mereka, amalan mereka jauh dari ilmu dan juga amal yang diamalkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ada di antara mereka yang lebih dekat. Maka di sana ada orang yang berada di atas jalan yang lurus. Yang mereka benar-benar di atas jalan yang lurus. Dan di sana ada orang-orang yang menyimpang, tapi penyimpangannya tidak terlalu jauh. Pondasinya adalah pondasi Ahlussunnah, tapi mereka menyimpang dalam satu atau dua perkara. Dan satu atau dua perkara tadi tidak sampai mengeluarkan dia dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ada di antara mereka yang terlalu jauh. Maka tentunya seorang muslim di antara sikap yang hendaknya dia lakukan, yang pertama adalah meluruskan niat, membersihkan niat kita. Ikhlas, benar-benar ingin mengikuti kebenaran apabila dia kenal. Tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ingin benar-benar ditunjukkan kepada jalan yang lurus ini dengan kesungguhan. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala mengetahui sidqan niyah,
mengetahui kesungguhan yang ada dalam hati seseorang, Allah SWT akan memudahkan baginya untuk menemukan jalan tersebut. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Kalau Allah SWT mengetahui di dalam hati kalian ada kebaikan, maka Allah SWT akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diambil dari kalian. Maka hendaklah dimulai dari hati kita. Jangan ada di sana kehendak yang lain. Ingin syuhrah, ingin dipuji oleh manusia, ingin dunia. Tapi tujuan kita adalah, ya Allah, saya ingin mengetahui tentang jalanmu yang lurus yang sebenarnya. Yang kita yakin itu ada. Itu ditunjukkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk mengambil sebab, mencari, menuntut ilmu, belajar, disertai dengan niat yang tulus tadi. Kalau niat seseorang benar-benar tulus, maka insya Allah setiap kali dia mengetahui itu adalah kebenaran, maka dia akan berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian selanjutnya adalah berdoa. Berdoa kepada Allah SWT supaya ditunjukkan jalan yang lurus tadi. Ihdinas siratal mustaqim dibaca di dalam setiap rakaat di dalam salat kita, dan seseorang membacanya bukan hanya sekedar membaca, tetapi bersungguh-sungguh dan memahami maknanya dan memiliki tekad yang kuat seandainya ditunjukkan oleh Allah jalan tadi, berusaha untuk mengikutinya, berusaha untuk mengamalkannya. Tahu ayat, tahu hadis, diamalkan. Maka insya Allah ini menjadi sebab seseorang akhirnya nanti akan Allah SWT tampakkan di hadapan dia mana yang benar-benar berada di atas jalan yang lurus, mana yang menyerupai jalan yang lurus. Dia akan bisa membedakan. Mungkin sekarang sulit bagi dia, tapi setelah belajar dan tumbuh di dalam dirinya keyakinan, maka sesuatu yang samar sebelumnya, karena dia mungkin melihat, ini kok beberapa orang zahirnya sama, pakaiannya sama, kemudian juga sama-sama mengaku bermanhaj salaf mungkin. Tapi setelah dia belajar, maka akan nampak mana di antara mereka yang benar-benar di atas manhaj salaf, mana di antara mereka yang mendekati masih di atas manhaj salaf tapi mereka ghulu, ekstrim dalam satu atau dua permasalahan, dan mana di antara mereka yang sebenarnya jauh dari manhaj salaf. Kita akan belajar apa itu al-usul. Ya, kita akan mengetahui pondasi-pondasi apa yang dimiliki oleh manhaj salaf, dan apa yang kita pelajari di antaranya. Kita mengetahui usulu ahlil athar. Kita mengetahui tentang pondasi yang dimiliki oleh ahlul athar, yang dengannya kita mengetahui siapa di antara mereka yang berada di atas manhaj salaf. Dan kalau kita tahu ciri-ciri mereka, maka kita mengetahui siapa yang bukan termasuk mereka. Sehingga kita pun bisa insaf, kita bisa adil dalam menilai. Tidak berbicara sembarangan, mengatakan ini bukan di atas manhaj salaf. Ya, terkadang kita pun mungkin dizalimi oleh sebagian pihak yang mengeluarkan kita dari manhaj salaf. Tapi apakah kemudian kita mengeluarkan mereka juga dari manhaj salaf? Tentunya orang yang berilmu, orang yang belajar tidak akan demikian dia bersikap. Dia akan berbuat adil. Dia akan menimbang. Bukan kemudian dizalimi, kemudian ganti menzalimi orang lain. Karena dia dikeluarkan dari ahlus sunnah, akhirnya dia pun juga mengeluarkan orang lain dari ahlus sunnah. Tidak demikian yang diajarkan di dalam agama kita. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin
ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada sebuah kaum menjadikan kalian kemudian tidak adil. Dan yang diajarkan oleh para imam, para guru kami ketika mereka mulai mengetahui bahwa kita berbicara tentang sebagian kelompok, maka mereka mengingatkan, jangan sampai kita berbuat zalim kepada mereka dengan menisbahkan sesuatu yang bukan akidah mereka, kemudian kita sadarkan kepada mereka, ini zalim. Maka ini pesan bagi kita semuanya, ya jangan sampai kita menisbahkan kepada orang-orang yang mereka adalah sebenarnya termasuk aliran-aliran yang menyimpang, aliran-aliran yang sesat. Jangan sampai menisbahkan kepada mereka sesuatu yang bukan akidah mereka. Kita harus adil dalam masalah ini. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Barakallahu fikum. Nah Ustadz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustadz. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini dari pembahasan yang telah antum sampaikan Ustadz, kami meminta kepada Ustadz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustadz. Barakallahu fikum, para pemirsa yang kami muliakan. Dari penjelasan yang sudah kita dengar bersama pada kesempatan kali ini, kita semakin yakin, semakin tahu bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu, bukan berbilang. Dan jalan yang satu tersebut adalah dengan kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan termasuk berpegang teguh dengan Al-Quran adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu, jalan yang pertama atau cara yang pertama yang kita lakukan sekarang, setelah mengetahui jalan tersebut adalah kita memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ikuti kajian-kajian yang diasuh oleh para asatidzah yang dikenal mereka berbicara di dalam agama ini berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dengan pemahaman para salaf. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum, kepada Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Abdullah Roy MA Hafizallahu Ta'ala yang telah memberikan waktunya di sore hari ini dan juga materi yang telah beliau paparkan serta jawaban-jawaban yang telah beliau berikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau di sana dan meluaskan keamanan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah, Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan kami semuanya di studio Roja Jalangsi dan rekan-rekan kami lainnya atas kerjasamanya dapat menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Untuk Anda semuanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para sahabat Roja yang telah membersamai kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada pekan genap berikutnya untuk kita ikuti pembahasan kitab Sittu Duror min usuli ahlil athar yang akan kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab tersebut. Akhir kalam, kami ucapkan pada Anda semuanya mohon maaf jika masih terdapat kesalahan di dalam diri kami, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.